Salam sejahtera pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-225 dengan judul Mengubah Kebiasaan Makan. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Ibu adalah juru masak yang luar biasa dan yang membuat tortilla tepung putih terbaik. Suatu siang kami pulang dari bekerja di ladang dan duduk untuk menikmati makanan lezat. Saat kami marahi tortilla dan membukanya, kami merasa jijik. Warnanya coklat dan kaku, mengerikan, kami lapar. Siapa yang berani makan siapapun dengan sepatu kulit seperti tortilla jelek ini? Penghinaan yang penuh kemarahan dilontarkan kepada ibu, yang dengan penuh kasih telah menawarkan kepada kami yang terbaik yang dia ketahui. Dia pernah membaca bahwa gandum utuh lebih baik daripada tepung putih, meskipun kebiasaan yang sudah mengakar adalah menggunakan tortilla putih. Kasihan ibu, dia harus bersabar dengan keluarga yang seharusnya berterima kasih kepadanya atas cintanya. Dia pasti menangis sendirian di kamarnya. Betapa brutalnya kami, saya benci ketika memikirkannya. Tetapi ibu jauh lebih kuat daripada menyerah kepada omong kosong kami yang bodoh itu. Dia dengan senang hati kembali membuat tortilla tepung putih. Tetapi suatu hari dia memasukkan sedikit gandum utuh ke dalam adonan. Ketika kami melihat sedikit bintik coklat di tortilla putih favorit kami, teriakan protes langsung terdengar. Tetapi kami lapar dan karena tortillanya tidak jauh berbeda dari biasanya, kami mulai memakannya. Untuk beberapa waktu setelah itu kami menyantap tortilla yang sama dengan sedikit bintik coklat, meskipun kami menggerutu dengan itu. Lalu suatu hari kami melihat lebih banyak bintik coklat dibandingkan yang sebelumnya. Meski tidak terlalu berbeda dari sebelumnya, sekali lagi teriakan protes terdengar. Tetapi lagi-lagi kami cukup lapar sehingga kami memakannya walaupun sambil menggerutu. Beberapa hari kemudian tortilla kembali lebih gelap dari sebelumnya. Hal ini berlangsung lama untuk tiba di mana ibu menyuruh kami makan tortilla terbaik di kota dengan nutrisi terbaik, dan itu menjadi lezat bagi kami. Segala pujian adalah milik Tuhan yang telah memilih seorang ibu penuh kasih yang bersedia menahan segala serangan dari orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, keluarga yang tidak bersyukur. Sekarang tortilla putih terasa hambar dan kenyal bagi saya. Perlu waktu untuk mengubah kebiasaan makan. Tetapi bila ada kasih sayang, hal itu bisa dilakukan. Bahkan dengan kebiasaan selera yang sudah mendarah daging. Secara budaya, kebiasaan makan sulit diubah, tetapi Anda bisa memilih yang baru. Yakinlah perubahan dalam kebiasaan kesehatan hanyalah sekilas dari perubahan yang Tuhan ingin untuk lakukan dalam hidup kita, jika kita mengizinkan Dia. Apakah Anda bersedia melakukan perubahan yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup Anda? Ya, jadi bagaimana di sini diceritakan bahwa ada satu keluarga yang dikatakan memiliki seorang ibu yang pandai untuk memasak. Dikatakan bahwa ibu ini sangat pandai dalam membuat tortilla tepung putih, dan itu dikatakan adalah yang terbaik karena anak-anaknya dan keluarganya sangat menyukai tortilla yang ibu ini sudah selalu buatkan untuk keluarga itu. Tetapi dikatakan ada satu waktu di mana ibu ini mengganti tepung putih yang sebagai bahan dasar dari membuat tortilla putih itu dengan tepung dari gandum utuh. Diketahui bahwa ibu ini mengetahui bahwa gandum utuh itu lebih baik daripada tepung terigu, sehingga ibu itu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada keluarganya. Tetapi justru yang didapatkan oleh ibu ini adalah penolakan atau ketidakpenerimaan dari keluarganya itu. Bagaimana mereka tidak mau, dikatakan mereka marah karena ketika mereka lapar mereka tidak mendapatkan tortilla putih seperti yang mereka harapkan. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika keluarga ini marah kepada ibu tersebut, dikatakan ibu ini tidak melakukan pembelaan ataupun penyerangan balik dengan cara mungkin menjelaskan bagaimana pengetahuan yang ia miliki. Tetapi justru yang ia lakukan adalah bagaimana ia berusaha untuk membuatkan tortilla putih seperti yang diketahui oleh keluarganya itu. Sehingga ia tetap melakukan itu tanpa suatu hal yang menggerutu atau suatu penyesalan karena makanan yang ia sudah buat dengan penuh cinta untuk keluarganya tetapi ditolak oleh keluarganya tersebut. Di sini dikatakan bahwa ibu itu mempunyai suatu trik, yaitu untuk menyampurkan sedikit tepung gandum utuh kepada adonan dari tepung tortilla tersebut. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa suatu waktu keluarga itu mendapatkan sedikit gandum utuh tersebut di tortilla mereka.
Tetapi karena mereka sudah lapar, meskipun mereka menggerutu, mereka tetap memakannya. Di sanalah ibu itu menambahkan sedikit demi sedikit. Dan akhirnya dikatakan keluarga ini terbiasa untuk makan tortilla yang berwarna coklat, karena itulah yang ibu mereka siapkan. Dan mereka akhirnya tidak menggerutu lagi karena lidah mereka akhirnya sudah terbiasa. Di sinilah kita bisa melihat bahwa ketika seorang sudah memberikan yang terbaik bagi keluarganya, belum tentu keluarganya itu pun bisa menerima perbuatan baiknya. Begitu pula dengan hubungan kita dengan lingkungan di sekitar kita. Bahwa ketika kita melakukan yang terbaik yang kita ketahui itu adalah hal yang baik dan benar, tetapi belum tentu penerimaan yang kita dapatkan itu adalah sesuai dengan harapan kita. Seringkali penolakan itu justru lebih besar daripada penerimaan yang kita harapkan. Itu juga kita ketahui dalam kehidupan Yesus, bahwa ketika Yesus berada di dunia ini, ia berusaha untuk memberikan yang terbaik, tetapi justru seringkali penolakanlah yang ia terima. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita sama seperti ibu ini, bahwa ia tidak putus asa, ia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Mungkin tidak bisa melakukan perubahan secara langsung atau secara signifikan, tetapi dengan perubahan yang kecil setiap hari, orang-orang ini bisa menerima setiap perubahan tersebut. Jadi begitu pula dengan kehidupan kita. Ketika kita mau untuk mengadakan suatu perubahan, untuk mencapai kebenaran itu, mungkin kita tidak bisa melakukannya langsung atau secara instan melakukan perubahan yang besar. Tetapi dengan perubahan sedikit demi sedikit, dengan tekad yang tekun dan berusaha untuk konsisten, maka kita bisa melakukan perubahan itu. Dan tanpa kita merasa itu adalah suatu hal yang menjadi beban bagi kehidupan kita. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa setiap hal yang kita lakukan, hendaklah kita selalu meminta hikmat daripada Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan hikmat daripada Tuhan. Bukan berdasarkan selera kita atau pemikiran-pemikiran kita yang justru membawa kita kepada kedagingan kita. Dan akhirnya memanjakan sifat kedagingan tersebut. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kita berusaha untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika Tuhan ingin untuk melakukan perubahan dalam kehidupan kita, apakah kita mau untuk membiarkan perubahan itu ada menjadi bagian dalam kehidupan kita? Ataukah kita justru menolak perubahan yang menjadikan kita seorang yang baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan, karena kita merasa nyaman dengan kehidupan kita yang saat ini. Meskipun kita tidak ketahui bahwa pada akhirnya nanti mungkin ada kesusahan yang akan melanda kita akibat pilihan-pilihan kita. Tetapi dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi siapapun yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi bahwa tidak ada sesuatu pun yang mungkin kita lakukan yang saat ini mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah mengizinkan hal itu terjadi, maka Tuhan pasti menginginkan bahwa ada satu pembelajaran yang ekstra yang harus kita dapatkan. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa semua hal itu akan sampai pada akhirnya. Tetapi apakah akhirnya itu menjadi akhir yang baik bagi kita seturut dengan kehendak Tuhan, ataukah menjadi akhir yang menyakitkan atau menyedihkan bagi kehidupan kita? Karena kita tahu bahwa sama seperti bangsa Israel, ketika ia harus dikatakan sampai ke tanah Kanaan, dikatakan bahwa bangsa Israel itu tidak mengikuti jalan-jalan Tuhan. Mereka mencari jalan-jalan mereka sendiri. Dan Tuhan membiarkan akan hal tersebut. Tetapi konsekuensi yang mereka dapatkan adalah mereka harus berjalan selama 40 tahun. Yang mungkin ketika mereka mengikuti apa kehendak Tuhan, mereka hanya membutuhkan waktu yang singkat. Tetapi karena mereka mengikuti jalan mereka sendiri, Tuhan masih menyertai mereka meskipun dalam setiap kekeras kepalaan mereka, tetapi Tuhan masih memberikan waktu kepada mereka. Tetapi kita yang hidup di akhir zaman, kita tidak tahu sampai kapan waktu kita. Bahkan apakah 1 menit ke depan kita masih hidup atau tidak. Ataukah kita masih mempunyai waktu untuk bertobat ataukah tidak. Jadi baiklah sampai saat ini ketika kita masih diberi waktu, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk selalu berusaha melakukan perubahan, melakukan yang terbaik, yaitu pertobatan itu untuk ada menjadi bagian dalam diri kita setiap hari. Hendaklah kita selalu berusaha melakukannya saat ini juga. Janganlah kita berusaha menunda-nunda, karena kita tidak tahu kapan waktu dari pintu kasihan itu tertutup. Ataukah kapan waktu dari pintu kasihan kita sendiri yang tertutup, yaitu dengan mungkin kematian yang akan kita alami. Jadi baiklah itu kita selalu bersiap sedia dimanapun kita berada. Karena dalam waktu yang sangat singkat ini, Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik. Sehingga dengan apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dalam lingkungan di mana kita tinggal saat ini, di mana pekerjaan kita atau di mana sekolah kita pada saat ini, di sanalah kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaannya selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.